This is podcast kreasi. Hello everyone, welcome to podcast Kreasi, Kreativitas Senior Sisma. Bersama saya Dharma Priya as a host for today's podcast. Teman-teman, sesuai di judul, kali ini kita kedatangan narasumber dari Ekstra Kirsisma. Oke, kita say hi dulu gak sih? Halo kakak-kakak. Halo Dharma. Ya, boleh perkenalkan nama dulu kak dan jabatannya kalau boleh tahu. Boleh. Ngeri banget jabatan. Oke. Aku dulu dah. Iya, dulu boleh. ya. Halo teman-teman semuanya, perkenalin nama aku Renita dari kelas 12C3. Di sini aku sebagai perwakilan KIR dan satu perangkat juga. Aku itu koor lomba dan karya ekstra KIR. Halo, selamat semuanya. Halo Kak Renita. Next, kakak. Oke, halo semuanya. Kenalin aku GA-nya dari kelas 12C2 dan saat ini aku menjabat sebagai ketua Ekstra Kirsisma. Halo semuanya, salam kenal. Oke, halo Kak Gia-nya, Kak Renita. Iya. Jadi kakak ini sekarang kelas 12 ya? Iya, Bener bener banget. banget. Tentu sibuk banget gak sih Kak sebenarnya Kak? Aduh. Sibuk banget gak sih? Kalau masih hidup aman sih. Oh, kalau hidup masih aman ya? Kedebak-kedebuk Iya. banget ya akhir-akhir ini. Oke kakak, dengar nih dari kabar kakak tuh baru pulang dari Jakarta ya Kak ya? Aduh, ketahuan ya. Iya, kebetulan kita berdua tuh baru pulang dari Jakarta. Itu bisa ngapain sih Kak sebenarnya? Oke, jadi kebetulan aku dan Renita itu satu tim di perlombaan kita di Jakarta, itu namanya IID 2025 atau Indonesia Inventors Day. Dan itu diselenggarakan di Jakarta tanggal 9 September kemarin dan kita baru balik juga Iya, di pertengahan September kemarin. Jadi baru masih anget nih, masih anget. Oh, masih banget. fresh Iya, banget masih gitu fresh ya? banget nih. Saya udah Iya, pengen iya. ke Jakarta. Aura-aura gitu. Jakartanya tuh loh. Masih kayak aduh pengen ke Jakarta gitu ya. Pengen hang out sama teman-teman lagi Iya, gitu. benar banget. Oke. Kalau boleh tahu pengalamannya gimana sih Kak di sana Kak? Boleh ceritain dikit nggak sih? Siapa nih? Ya boleh, Renita. Oke, pengalaman ya. Kita tuh kan di sana nggak cuma hangout doang ya. Oh, nggak cuma hangout Bukan aja dong. ya, Kita ya. tuh di sini tuh ikut lomba penelitian. Di sini nih kita nih sistem lomba ini tuh exhibition, kayak pameran kayak gitu. bener. Jadi kita ini di sini memamerkan karya kita, produk kita, apa sih yang kita teliti di sana. Dan rangkaian ini lumayan lama, dari persiapan booth, ada judging session atau penjurian selama 2 hari dan juga ada awarding. Jadi kalau nanya pengalaman sih seru-seru banget, karena kenapa di sini tuh kita tuh buat produk tuh nggak lama ya. Nggak cepet, lama banget. Minimal sebulan lah ya. Minimal banget, tapi kita tuh sebulan. Kita ngambil sampai 3 waktu bulan, ya 2 3 bulan Oh, kemarin lama prepare. ya. dan Heeh. lombanya cuma 3 hari. Oh, lomba cuma 3 hari. Iya, Iya, lombanya cuma jadi 3 session hari. 3 Dan hari. kalau kita sampai sana pun kita tuh kayak nggak cuma dapat ilmu aja, kita dapat teman baru. Bener Jadi, banget. karena tuh kan IID ini lombanya internasional ya. Jadi kita tuh dapat teman tuh dari luar negeri juga Oh, ada, wow. Dari luar teman-teman Bali Nusantara juga, juga iya. ada. Jadi kayak itu worth it banget sih ya 3 bulan ini kayak gitu. Oke, terus berarti kalau lomba ke internasional gitu emang worth it banget ya Kak, karena bakal dapet temen juga. Bener. Selain pengalaman itu juga pasti. Selain ilmu, Iya, benar iya, banget. Oke, selain hal tersebut, tentunya juga dapat sertifikat nggak sih Kak? Sertifikat. Iya, bener banget. Bener. Kira-kira itu bisa dipakai untuk apa sih Kak sertifikatnya itu? Oke, boleh. Oke, jadi kemarin kan di IID kemarin Astungkare ya, kita dapat gold. Wow, Jadi tepuk tangan dulu nggak sih? Tepuk tangan. Oke, jadi di sertifikat KIR itu karya tulis itu bisa dilampirin dalam SNBP. Nah, jadi SNBP itu kan salah satu jalur untuk masuk ke universitas atau bisa dikenal dengan jalur undangan gitu. Nah, SNBP ini kan emang basicnya pakai nilai rapot, tapi ternyata bisa didukung nih sama sertifikat-sertifikat akademik ataupun non-akademik. Nah, apalagi dengan sertifikat karya tulis ini, itu bisa banget untuk mendukung jalannya SNBP ini. Dan itu change untuk diterima itu jadi nambah kalau misalnya kita melampirkan sertifikat karya tulis ini, benar gitu. Oke. Jadi kita tuh ngejar sertifikat sekalian ngejar akademik kayak Iya, gitu. benar banget. Makanya untuk teman-teman luar sana ya yang masih kelas 10, kelas 11 itu tuh mending kalian start lah ibaratnya, ikut-ikut lomba karya ilmiah itu tuh karena kalau nggak salah nggak semua lomba tuh bisa diakui SNBP. Iya, benar. Cuma beberapa, apalagi yang hanya diakui oleh Puspresnas yang kayak gitu aja. Jadi LKT ini udah termasuk gitu loh, diakui itu. Jadi itulah kenapa kita kelas 12 nih geruduk gitu. Kita ngejar-ngejar juga kayak gitu. Ngejar mau sertif masih. juga kan berarti. Iya benar.
Oke, kalau misalkan kakak ini ikut lomba, tapi ternyata lombanya itu tuh nggak dikurasi oleh Puspresnas, itu tuh masih termasuk aman nggak sih kak untuk SNBP? Kalau menurut kakak sendiri gitu? Sebenarnya bisa aja kalau lomba itu LKTI, esai itu udah termasuk, kalau saya baca-baca ya, itu tuh udah termasuk kalau lomba LKTI atau esai itu selagi dia masih tingkat nasional, tingkat kabupaten, kota tuh bisa aja dimasukin, masukin aja kayak gitu. Iya, jadi nggak ada kata rugi untuk ikut lomba, itu nggak ada sama sekali. Nggak ada banget. Cuman mungkin akan ada tingkatan-tingkatan nih, karena kan misalnya kalau ikut lomba internasional misalnya itu pasti lebih tinggi grade-nya daripada yang nasional atau yang Kota, daerah. gitu. Dan itu bisa dicek di web Puspresnas kayak langsung gitu. aja cek teman-teman Langsung yang cek kayak web yang Puspresnas bener-bener. yang ya, kayak berarti. ikut lomba banyak nih, misalnya ada 5 sertifikat, kira-kira bisa nggak sih kelima-lima ini dimasukin di SNBP itu, bisa cek aja langsung websitenya Puspresnas, cari Iya. akurasi atau kurasi prestasi ya Iya, kalau nggak bener. salah kayak gitu. Oke guys, denger ya guys, kalau misalkan mau ngecek kurasi tentang lomba, kalian bisa cek di web Puspresnas gitu. Oke, berbicara mengenai lomba-lomba, kakak KIR ini sudah meraih prestasi di bidang apa dan lomba apa ya sih kak sebenarnya kak? Waduh. Saya kepo nih, siapa tahu kan saya juga minat ikut KIR gitu. Ikut aja sih. Ikut aja ya. Oke, karena aku kebetulan lombanya karya KIR nih. ya, jadi aku nih ngurus kayak ginian. Kalau ya ikut bidang apa aja, KIR itu tuh ikut semua bidang. Oh. Itu tuh karena kan anggota kita banyak, jadi idenya banyak juga dong. Jadi kita tuh nggak cuma ikut, ada namanya istilah life science sama social science. Ini nih istilah IPA IPS lah, IPA IPS. Jadi kita tuh ikut kedua bidang. Ada yang kalau misalkan life science dia tuh lebih ke arah eksperimen, Yep, benar. penelitian yang berbasis data. Data-data itu bisa data pengujian. Jadi itu kayak misalkan nih pengujian suatu produk kayak gitu tuh, itu tuh pasti di life science. Kalau misalkan social science itu lebih ke data kualitatif. Jadi data kayak angket, wawancara, yang kayak gitu-gitu lah pokoknya. Jadi kita tuh ikut bidang pasti dua-dua itu Iya, pasti kita jalanin seimbang, gitu seimbang. ibaratnya. Oke, jadi KIR itu nggak mentang-mentang IPA semua Enggak. gitu, nggak selalu Enggak, gitu enggak kayak. pasti, Jadi enggak selalu. bahkan ada yang IPS-nya gitu. Oke, kalau boleh tahu perbedaannya itu gimana sih kak? Lebih mendalam lagi gitu loh. Kalau mendalam ya pasti dari arah pengujiannya yang berbeda. Kayak seperti yang saya bilang, kalau misalkan di life science dia tuh kuantitatif. Dia tuh lebih ke perhitungan data, eksperimen, perlakuan, yang kayak gitu, istilah-istilah yang mengarah ke penelitian atau eksperimen kalau ke life science. Kalau misalkan social science dia tuh lebih ke kualitatif. Iya, jadi suatu banyaknya data, suatu banyaknya apa ya istilahnya ya, kayak angket yang kayak gitu gitu. wawancara kayak gitu Wawancara itu masuk. masuk. Iya, itu juga termasuk. Jadi kita tuh nyarek suatu validitas atau reliabilitas suatu data tuh lewat angket atau wawancara kayak gitu. Oke, tadi kan kak sempat ada mention tentang pengujian gitu sih kak ya. Kalau tempat uji itu biasa di mana sih kak, khususnya untuk yang bidang IPA gini gitu loh. Tempat uji dan Saya juga jawab. lab itu di mana sih biasanya Oke. kak? Nah, kalau misalnya uji itu kan kita di SMA 7 itu kan ada lab juga kan, ada lab fisika, biologi, kimia. Untuk misalnya kita mau mencoba suatu hal, inovasi itu bisa mungkin di sana. Tapi kalau misalnya uji kayak uji fitokimia atau uji yang lebih spesifik lagi, itu biasanya kita cari lab di luar Universitas terdekat kayak Iya, gitu. karena emang kita mau cari alatnya yang menyediakan untuk tes itu sendiri. Iya. Biasanya kalau misalnya anak KIR Sisma nih, itu kebanyakan itu tes kalau nggak di UNUD, Warma itu Dewa. ada di Warma Dewa Iya, kayak kayak gitu. gitu. Karena di sana menyediakan alat-alat ya yang cukup lengkap nih berdasarkan apa yang lagi diteliti nih. Misalnya teliti suatu hal tentang beton gitu misalnya, itu bisa tesnya di lab UNUD teknik Warma gitu, Dewa, yang gitu. atau Warma Dewa. Kan tergantung kebutuhan Iya, sendiri. menyesuaikan. Tapi kalau di sekolah tuh paling yang masih bisa kita tes sendiri kayak PH, Iya, gitu, PH. masih bisa dong kayak gitu. Oke, berbicara mengenai hal seperti itu kan tentu kita harus menyusun yang namanya judul gitu kayak gitu. Nah, kalau dari kakak sendiri gimana sih cara kita menyusun sebuah judul penelitian gitu kak? Kayak kok bisa kita dapat sebuah inovasi baru seperti ini? Dari mana sih dapatnya kak? Siapa yang jawab nih? Ya boleh. Oke. Ntar aku tambahin. Gini nih, ini nih permainan basic tapi nggak Iya. semua orang bisa ya. Karena hal yang harus kalian tahu atau kita tahu nih, kita tuh harus nyari masalah. Kita nyari masalah, bukan masalah nyari kita. Berantem kita nyari nih, masalah. berantem gitu. Enggak, Bukan, kita harus bukan. nyari suatu permasalahan yang ada di sekitar kita. Itu tuh yang paling penting nih. Kita harus dipaksa untuk peka. Iya benar banget. Kita harus peka terhadap Bahkan hal kecil ya. hal kecil. Hal sekecil apapun itu bisa jadi inovasi nanti ke depannya untuk bisa memperbaiki lagi kayak gitu.
kayak fun fact, daun yang ada di depan rumahmu ini bisa dijadiin suatu obat. Itu kalian tuh bakal tahu kalau kalian tuh tahu permasalahan di sekitar kalian tuh apa. Nah, kalau nih udah nemu nih permasalahan di sekitar kalian apa, kalian tuh harus baca. Literasi. Harus baca gitu ya. Kita tuh harus nyari jurnal, harus nyari penelitian yang sebelumnya, biar tuh kita tahu nih dari permasalahan ini nih inovasi sebelumnya tuh apa sih, dan apa yang bisa kita kembangin lagi dari inovasi ini, kayak gitu. Jadi dari jurnal-jurnal itu, dari banyaknya referensi, dan dari itu kita bisa buat judul gitu. Kalau itu dari aku sih ya, kalau dari Renita buat penelitian, buat suatu judul pasti kayak gitu. Intinya harus cari masalah dulu. Iya benar. Jadi intinya banget itu masalah ya. Jadi sekecil apapun masalah itu, kita berusaha untuk bikin suatu inovasi yang bisa menanggulangi dari adanya masalah itu sendiri. Gitu. Dan bahan-bahannya itu nggak selalu yang harus cairan-cairan kimia yang sulit didapat, nggak kayak gitu. Tapi misalnya kayak sesimpel daun yang kayak tadi Rita sebutin, di daun di SMA 7 juga misalnya itu bisa banget dikembangin, atau sampah misalnya. Benar. Sampah bisa itu kan banyak banget masalahnya. Jadi mungkin highlightnya tuh lebih ke environmental kayak gitu. Jadi saya rangkup ini Kak ya. Jadi untuk mencari atau membuat sebuah judul penelitian, kalian tuh harus find a problem that you want to solve. Lalu kalian cek di sekitar kalian, apakah ada bahan-bahan yang mendukung untuk mengatasi masalah tersebut. Gitu nggak sih Kak? Benar banget. Tapi diiringi dengan studi literatur. Nggak bisa asal-asalan pastinya. Iya benar, literatur juga harus ada kayak gitu. Jadi kalau misalkan mengenai hal tersebut, apakah di ekstrakir nih Kak sekarang diajarkan dengan seperti itu? Ngomong-ngomong gitu ya, kita kan kita tuh ekstra rutin ya, dan kita tuh udah melakukan banyak hal. Apa itu Kak? Asik. Jelaskan Kak. Boleh. Jadi di ekstrakir ini tentunya kan kita nggak cuman melakukan pembelajaran gitu. Misalnya kita ada praktek atau kita ada main, dan kita ada mempelajari juga nih tentang gimana sih struktur kalau misal kita mau bikin karya tulis. Nah, untuk mencari judul sendiri itu tentu pasti kita ajarin banget bahkan dari awal nih. Sebelum kita masuk ke penulisan KTI itu pasti kita ngajarin atau ngasih tahu mereka gimana sih cara nyari judul yang baik itu gimana. Dan ini biasanya judul ini kan depends ke ketertarikan siswa itu ke bidang apa. Misalnya anak-anak kiri ini kan banyak nih, jadi nggak semuanya tuh tertarik di satu hal yang sama. Ada yang teknologi, ada yang kelingkungan, atau yang sosial. Nah, jadi dari masing-masing ketertarikan mereka itulah yang dikembangin untuk bisa menjadi suatu judul karya itu sendiri. Sama seperti yang dijelasin tadi, itu kita cari dulu nih masalahnya dari ketertarikan itu kayak gitu. Jadi di KIR ini dibantulah inovasi-inovasi mereka itu untuk bisa dikembangkan kayak gitu. Wah, menarik banget nggak sih Kak? Kalau nggak tahu ekstra itu setiap hari apa ya sih Kak ekstranya? Kalau kita ekstra tuh seminggu sekali, itu tuh tepatnya hari Rabu, iya. Jamnya butuh nih, jamnya nih. Perlu banget dong. Kita tuh sebenarnya kalau lebih mulai jam 3.45. Iya. Tapi biasanya 3.45 juga. Ya paling lama jam 4 lah kita mulai. Satu jam kayak sampai jam 5. Iya, paling lama jam 6 itu pun kalau misalnya kayak praktikum kemarin itu kan mungkin butuh waktu yang lama ya. Jadi itu paling lama jam 6 sih, tapi biasanya paling sampai jam 5-an kayak gitu. Wah, jadi tertarik banget nih ikut KIR loh. Kalau udah tahu bisa kontak siapa sih Kakak mau ikut KIR itu? Kenapa? Bisa kontak siapa? Kontak. Mau menghubungi siapa? Iya, menghubungi siapa? Langsung aja chat KIR, lihat Instagram KIR Sisma, langsung aja DM. Kita tuh selalu fast respon. Oh, asik. Lalu open DM to everyone ya Kak ya. Kalau mau curhat boleh, tapi harus join dulu. Oke teman-teman, jadi itulah obrolan kita dengan ekstra KIR Sisma. Jadi intinya kalau misalkan kalian ikut tertarik atau ingin mau join KIR Sisma, kalian bisa DM langsung di Instagramnya. Instagramnya apa Kak? KIR.Sisma. Kalian tinggal DM aja terus bilang, Kak saya mau join KIR Sisma. Bener nggak sih Kak? Bener banget, langsung dibales oleh adminnya guys. katanya. Fast respon, kayak penjual online shop jadinya ya. Oke, sekian dari kami, itu podcast kreasi. Saya Dharma Priya dan pamit undur diri. Bye-bye. Dadah. 15 menit pas anjir.